kelihatan. Assalamualaikum Ustadz. Oke, selamat pagi, sehat ya Ustadz. Ini Ustadz, saya mendapatkan tugas di PPG itu untuk mewawancarai satu guru PAI dan satu kepala sekolah seperti itu tentang yang nantinya rujukan ini akan saya buat untuk PTK seperti itu di Lokakarya. Pertanyaannya ini Ustadz, menurut jenengan yang pengaruh hasil belajar turun itu kira-kira menurut Ustadz Nova menurut jenengan? Ya, yang pertama dari segi ini ya, motivasi belajarnya anak sekarang itu kan rendah. Nah, motivasi belajar itu tergerus oleh ya gadgetisasi bahasanya ya. Ya karena lebih sering melihat gadget, menikmati gadget, suka dengan gadget, separuh jiwanya gadget. Sehingga untuk belajar, untuk terkait dengan pendidikan ya hanya di sekolah saja. Ketika di sekolah lah itu waktu belajar saya, di rumah ya saya saatnya bermain dan lain sebagainya. Jadi menurut saya yang pertama terkait dengan motivasi belajar. Nah kemudian selanjutnya ada juga terkait dengan mungkin materi ya. Nah materi mungkin bisa jadi guru itu kurang maksimal memberikan knowledge ini ke anak-anak sehingga mungkin saja anak-anak nggak paham. Jadi maksudnya apa? Ndak, akhirnya diawur cap cip cup saja, bisa jadi seperti itu. Jadi ada juga dari pihak mungkin kita pendidik ya perlu mengubah cara mengajar kita, medianya, metodenya, pendekatannya ya, supaya anak-anak dengan kondisi yang seperti itu motivasinya rendah, penangkapan untuk materinya juga otomatis akan rendah. Maka kemudian diperlukan itu dari gurunya. Jadi mungkin saja bisa jadi seperti itu, anaknya nggak paham. Nah nggak paham itu kan diperoleh ketika pengajaran berarti belum ke mastery learning, sekedar menyampaikan materi saja, jadi pengecekannya belum. Jadi tadi motivasi yang kedua tadi itu. Jadi kurang lebih aspek yang paling berpengaruh terhadap kenapa kemudian asesmen hasilnya rendah itu ya seperti itu mungkin. Jadi dua itu yang paling utama ya, meskipun nanti ada faktor-faktor yang lain, karena faktor dari diri anak sendiri mungkin juga iya. Dalam artian kan kemampuan anak-anak itu kan berbeda. Nah apalagi kalau kita menggunakan metode asesmennya itu berbasis tulis misalnya. Nah itu kan kemampuan anak-anak yang berbeda-beda itu, nah nanti juga menyebabkan anak juga hasilnya juga rendah. Apalagi kepada anak-anak yang mungkin slow learner, kemudian ketika pembelajaran juga demikian, motivasinya juga demikian. Jadi ada yang dari motivasi tadi, ada yang jadi guru, ada yang kalau saya lebih mengistilahkan bakat di dalamnya. Ya. Seperti misalnya kita contohkan pelajaran lain selain agama, misalnya matematika. Kan nggak semua anak itu passionnya di matematika. Kesiapan belajarnya itu nah beda, itu ya. Paling tidak tiga hal itu sih yang menyebabkan. Meskipun nanti ada hal-hal yang lain mungkin itu kasuistik, tapi yang utama menurut saya itu situ. Ya Ustaz, teman-teman dapat saya simpulkan tadi menurut panjenengan yang poin penting ya kenapa hasil belajar siswa itu turun. Yang pertama motivasi siswa itu ya, apalagi dengan dunia gadget, dan kemudian dari faktor gurunya sendiri belum menyiapkan pembelajaran yang menarik atau memang sesuai dengan kebutuhan belajar anak-anak. Jadi muaranya itu ketika asesmen baik itu sumatif maupun formatif hasilnya rendah seperti itu. Ustaz matur nuwun sangat atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.